Halo Sobat Pintar, semangat pagi. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pintar semua, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Pagi ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 5, tema 1, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran kedua. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak, kalian masih ingat pada pembelajaran sebelumnya, Lani diajak oleh sang ayah pergi ke Pulau Madura dan melihat pengrajin gerabah. Tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Dari situ dapat kamu lihat betapa rangka dan otot, khususnya pada tangan dan kaki, mampu berfungsi dengan baik. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Anak-anak, coba kamu perhatikan seorang pengrajin tua ini. Kasihan sekali, tubuhnya sekarang bungkuk. Pada saat mudanya dulu, dia terus memaksakan tubuhnya untuk bekerja tanpa mempedulikan waktu beristirahat. Sejak muda, ia sudah menjadi pengrajin gerabah. Waktunya dihabiskan untuk selalu duduk membungkuk, membentuk gerabah-gerabah pesanan. Ia rajin dan pekerja keras, namun sayang, ia melupakan waktu untuk beristirahat. Akhirnya, kini tubuhnya bungkuk. Nah, anak-anak, bapak tua ini mengalami kelainan tulang. Nah, kali ini kita akan belajar tentang macam-macam kelainan tulang. Kelainan pada tulang. Yang pertama adalah fraktura atau patah tulang. Yang kedua, fisura atau retak tulang. Yang ketiga, osteoporosis. Yang keempat, lordosis. Yang kelima, kifosis. Dan yang keenam, skoliosis. Fraktura dan fisura biasanya disebabkan karena kecelakaan. Osteoporosis itu terjadi karena pengeroposan tulang. Lordosis, kifosis, dan skoliosis disebabkan karena sikap duduk yang salah. Nah, agar kalian lebih memahami, mari simak penjelasan berikut ini ya. Fraktura atau patah tulang. Fraktura atau patah tulang yaitu kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor ataupun jatuh. Nah, fraktura ini dibedakan menjadi dua ya, yaitu fraktura yang tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit dan otot. Dan yang kedua, fraktura yang terbuka, yaitu patah tulang yang merobek atau menembus kulit dan otot. Kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar pertama ini merupakan tulang normal. Berikutnya, pada gambar kedua ini, kalian perhatikan ya, di sini terdapat tulang yang patah. Namun, tulang patah ini tidak sampai merobek kulit atau ototnya, sehingga disebut fraktura tertutup. Berikut ini gambar yang ketiga. Di sini terdapat tulang yang patah hingga merobek menembus kulit dan ototnya, disebut fraktura terbuka. Nah, kalian sudah bisa ya membedakan fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Selanjutnya, kelainan tulang fisura atau retak tulang, yaitu kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan atau karena benturan dengan benda keras. Nah, gambarnya seperti ini ya. Ini adalah fisura atau retak tulang. Tulangnya hanya retak saja, tidak sampai patah ya anak-anak. Kelainan tulang selanjutnya adalah osteoporosis, yaitu kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Kalian perhatikan ya dua gambar berikut ini. Pada gambar yang pertama, itu adalah kenampakan dari tulang normal.
Kalian perhatikan pada tulang normal, kepadatannya masih bagus ya. Selanjutnya pada gambar kedua, ini adalah tulang yang sudah mengalami osteoporosis. Kalian lihat perbedaannya? Pada tulang yang sudah mengalami osteoporosis, tulangnya sudah tidak padat lagi karena sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Berikutnya, lordosis, yaitu kelainan tulang belakang yang melengkung atau bengkok ke depan. Nah, seperti ini ya anak-anak. Jadi, ini adalah kelainan tulang belakang yang melengkung atau bengkok ke depan. Berikutnya, kifosis, yaitu kelainan tulang belakang yang melengkung atau bengkok ke belakang. Nah, seperti ini anak-anak. Yang terakhir adalah skoliosis, yaitu kelainan tulang belakang yang melengkung ke arah samping seperti huruf S. Nah, seperti ini ya anak-anak. Nah, anak-anak, kelainan tulang lordosis, kifosis, dan skoliosis itu disebabkan karena sikap duduk yang salah. Agar terhindar dari penyakit tulang tersebut, kita harus membiasakan sikap duduk yang benar ya. Berikut ini bacaan yang berjudul Posisi dan Sikap Duduk yang Benar. Kalian baca dengan seksama ya. Kemudian nanti kita akan tentukan ide pokok pada masing-masing paragraf bacaan ini. Silahkan dibaca. Posisi dan sikap duduk yang benar. Paragraf pertama. Kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Padahal setahu saya, Pak John tidak pernah bekerja berat. Jabatan di kantornya pun cukup tinggi sebagai manajer pemasaran. Pak John sering menghabiskan waktu kerjanya dengan duduk. Ide pokok paragraf pertama ini, Pak John sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Paragraf kedua, pada suatu sore, Pak John mengeluh lagi tentang sakitnya. Bu Catherine, kenapa ya punggung saya sering pegal dan nyeri? Setiap kali duduk di kursi, saya merasa tidak nyaman. Badan saya sering pegal dan nyeri, tidak hanya di punggung saja, namun juga di bahu dan leher. Apa mungkin karena posisi duduk saya yang tidak benar ya? Kata Pak John. Keluhan ini sebenarnya juga banyak dialami oleh para eksekutif dan pekerja kantoran. Ide pokok paragraf kedua ini, Pak John mengeluh lagi tentang sakitnya. Paragraf ketiga, berbagai posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebihan. Misalnya saat duduk menulis, bekerja di depan komputer dengan posisi duduk yang tidak tepat, atau kebiasaan menelepon dengan menjepit telepon di antara kuping dan bahu. Hal-hal semacam inilah yang mengakibatkan munculnya keluhan-keluhan seperti apa yang dialami oleh Pak John. Ide pokok paragraf ketiga, berbagai posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebih. Paragraf keempat. Tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian aktivitas sehari-hari kita lakukan dengan posisi duduk, sehingga sangatlah penting untuk mengetahui posisi duduk yang benar untuk menjaga kesehatan tulang punggung kita. Ide pokok paragraf keempat, tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Selanjutnya, paragraf kelima. Lalu bagaimanakah posisi duduk yang benar untuk mencegah terjadinya nyeri dan pegal pada punggung, bahu, dan leher itu? Posisi dan sikap tubuh yang benar itu adalah posisi dan sikap tubuh yang ergonomis. Pada saat duduk, usahakan posisi kepala berada segaris dengan tubuh dan menghadap ke depan. Bahu rileks dengan lengan berada pada kedua sisi tubuh. Siku menempel pada tubuh dan menekuk membentuk sudut 90 sampai 120 derajat. Punggung harus ditopang secara penuh dengan penopang pada saat tegak atau sedikit bersandar. Posisi paha dan panggul ditopang oleh dudukan kursi dan sejajar dengan lantai, sedangkan lutut setinggi panggul membentuk sudut 90 derajat. Ide pokok paragraf kelima ini adalah
Posisi dan sikap duduk yang benar itu adalah posisi dan sikap duduk yang ergonomis. Selanjutnya, paragraf ke-6. Meskipun sudah dapat melakukan posisi dan sikap duduk ergonomis, namun juga tidak boleh duduk dengan jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, seringlah beranjak atau sekedar mengubah posisi. Jika diperlukan, lakukan gerakan peregangan agar otot-otot kembali lemas dan tidak terjadi kekakuan. Ide pokok paragraf ke-6. Tidak boleh duduk dengan jangka waktu yang lama. Paragraf ke-7. Selain itu, pada saat duduk, jika ingin mengambil sesuatu yang berada di belakang, jangan sampai memuntir punggung. Sebaiknya putarlah keseluruhan tubuh sebagai satu kesatuan. Ide pokok paragraf ke-7 ini, pada saat duduk, jangan sampai memuntir punggung. Paragraf ke-8. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh juga dapat menjaga kesehatan tulang kita. Meskipun kebutuhan cairan tiap orang berbeda-beda, namun paling tidak kita harus minum minimal 6 gelas sehari. Hal ini berfungsi untuk menjaga kelembaban otot dan tulang sehingga dapat dengan rileks melakukan fungsinya. Ide pokok paragraf ke-8 ini yaitu memenuhi kebutuhan cairan tubuh juga dapat menjaga kesehatan tulang kita. Nah, anak-anak, itulah tadi ide pokok dari setiap paragraf yang ada pada bacaan yang sudah kalian baca tadi. Nah, kamu sudah membaca bacaan di atas bukan? Tentunya kamu sudah memahami isi bacaan tersebut. Bacaan di atas tadi bisa disajikan ke dalam bentuk komik agar lebih menarik. Anak-anak tahu apa sih yang dimaksud dengan komik? Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya, komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks dalam gelembung atau balon. Sekarang perhatikan contoh berikut ini. Pada komik biasanya terdapat gambar-gambar dan juga teks atau tulisan. Komik memiliki gelembung atau balon kata yang berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan tentang komik. Kalian bisa gambarkan dan tuliskan cerita dalam bentuk komik ini. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.